Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nurrahim Ramadan, kelas 1C, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab tradisi Islam dan dalil-dalilnya. Dalam hal ini tugas matkul Aswajah yang diampu oleh Bapak Fikri Farihin. Sebelum kita masuk kepada tradisi Islam dan dalil-dalilnya, kita harus membahas tentang apa itu bid'ah. Al-Imam Al-Izzuddin berkata, bid'ah adalah mengerjakan sesuatu yang tidak pernah dikenal atau terjadi pada masa Rasulullah. Jadi bid'ah itu adalah segala sesuatu ibadah atau amalan yang dilakukan oleh umat muslim yang tidak ada pada zaman Rasulullah atau Kanjeng Nabi tidak menirukan atau tidak melaksanakannya. Itu namanya bid'ah. Ya. Dan pembagian bid'ah ini dibagi menjadi dua, yaitu ada bid'ah hasanah dan bid'ah madmumah. Bid'ah hasanah adalah bid'ah yang baik-baik, sedangkan bid'ah madmumah adalah bid'ah yang tercela. Selanjutnya terdapat kelompok yang anti terhadap bid'ah hasanah dan dalilnya. Dalilnya adalah dari Jabir bin Abdullah, berkata Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik ucapan adalah kitab Allah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad, sejelek-jelek perkara adalah perkara yang baru, dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Menurut kelompok ini, hadis di atas sangat tegas mengatakan bahwa semua bid'ah itu adalah kesesatan. Dalam hal ini, seorang utama Wahabi kontemporer bernama Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsmaini berkata dalam kitabnya Al-Ibda fi Kamal Al-Syarwi atau tentang kreasi kesempurnaan syarat dan bahayanya bid'ah. Jadi menolak keras salah satu tokoh utama Wahabi tentang adanya bid'ah hasanah. Namun hal tersebut dibantah sendiri oleh beliau. Dalam pernyataan ini Al-Utsmani juga membatalkan tesis yang diambil sebelumnya. Pada awalnya dia mengatakan bahwa semua bid'ah secara keseluruhan tanpa terkecuali adalah sesat dan sesat tempatnya di neraka. Namun dia berkata juga membatalkan pernyataan tersebut bahwa terdapat bid'ah juga yang benar. Terdapat suatu dalil dari Al-Imam Hafiz Al-Nawawi menyatakan bahwa semua bid'ah adalah sesat. Ini adalah kata-kata umum yang dibatasi jangkauannya. Maksud semua bid'ah sesat adalah sebagian besar bid'ah itu sesat, bukan seluruhnya. Jadi si Utsmain ini membaca kembali tentang dalil bid'ah. Jadi dia membatalkan tentang pernyataan tersebut. Yang dikatakan dalam hadis selanjutnya adalah bahwasanya bid'ah ini memiliki secara langsung tidak juga memiliki bid'ah yang hasanah maupun yang madmumah. Kata-kata dari semua bid'ah itu adalah sesat. Tidak semuanya bid'ah itu sesat, tetapi kebanyakan dari bid'ah itu adalah sesat karena mengada-ada sesuatu hal yang tidak dianjurkan kepada Rasulullah. Karena itu Rasulullah menyatakan ini karena saking takutnya kaumnya itu membuat atau melakukan sesuatu yang baru yang tidak dianjurkan oleh beliau, seperti itu. Selanjutnya bid'ah hasanah pada masa Rasulullah dan dalilnya. Ketika itu Rasulullah salat berjamaah dan para sahabat-sahabat. Ada salah satu sahabat yang bernama Mu'az bin Jabal datang salat terlambat. Lalu dia menambahkan atau mengganti salat yang kurang, dan hal tersebut ditanyakan oleh Rasulullah, dan Rasulullah berkata Mu'az sudah melakukan suatu hal yang baik, suatu tindakan yang baik, seperti itu. Padahal tindakan itu tidak pernah dicontohkan atau tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, tapi seorang Mu'az ini melakukannya terlebih dahulu, dan Rasulullah mengapresiasi perbuatan si Mu'az ini. Selanjutnya juga ada dalil
Dari Umar berkata, seseorang laki-laki datang pada saat salat berjamaah didirikan. Setelah sampai di shaf, laki-laki berkata, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Setelah Nabi selesai salat, beliau bertanya, siapa yang mengucapkan kalimat tadi? Laki-laki itu menjawab, saya ya Rasulullah. Demi Allah, saya hanya bermaksud baik dengan kalimat itu. Beliau bersabda, sungguh aku telah melihat pintu-pintu langit berbuka menyambut kalimat itu. Jadi ini tindakan yang tidak dilakukan atau tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Tapi Rasulullah ketika itu melihat seorang sahabat yang mengucapkan kabira walhamdulillah dan seterusnya, melihat dengan langit-langit itu terbuka atas bacaan yang dilakukan oleh sahabat, Rasulullah itu kaget. Jadi hal ini merupakan satu hal yang baik, merupakan satu isyarat, sesuatu yang baik. Juga ketika Rasulullah wafat terdapat bid'ah yang hasanah, yaitu penghimpunan Al-Quran dalam mushaf. Seperti kita ketahui pada masa zaman Utsman bin Affan, mushaf itu mulai dikumpulkan dan harokat-harokat mulai dibentuk, mulai disusun kembali secara bagus dan benar supaya kaum setelahnya bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Selanjutnya kita akan membedah tradisi Islam di negara kita Indonesia beserta dalilnya. Sebelum itu kita harus mengerti makna dari kata tradisi. Adalah sesuatu yang terjadi berulang-ulang dengan disengaja dan bukan terjadi secara kebetulan di kalangan masyarakat. Itu namanya tradisi. Hukum melanggar tradisi di masyarakat. Melanggar tradisi masyarakat adalah hal yang tidak baik selama tradisi tersebut tidak diharamkan oleh agama. Jadi tradisi ini merupakan suatu bid'ah juga. Tapi ketika tradisi itu tidak mengharamkan atau tidak melanggar sesuatu yang dilarang oleh agama, itu merupakan tradisi yang baik atau bid'ah yang hasanah. Yang pertama di sini ada tradisi mengiringi jenazah dengan bacaan tahlil. Seperti kita ketahui di masyarakat juga atau pada masyarakat umumnya juga banyak yang melakukan ini. Jadi ada riwayat yang mengatakan dari Ibnu Umar berkata, tidak pernah terdengar dari Rasulullah ketika mengantarkan jenazah kecuali ucapan la ilaha illallah pada waktu berangkat dan pulangnya jenazah. Jadi sudah jelas hukumnya kenapa diperbolehkannya atau membacakan tahlil, kalimat tahlil pada mengiringi jenazah saat pulang dan pergi. Selanjutnya ada talqin saat sakaratul maut. Diriwayatkan dari hadis riwayat Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri, Rasulullah bersabda, talqinkanlah orang yang akan mati di antara kamu dengan ucapan la ilaha illallah. Ya, jadi di sini sudah sangat jelas dalil hukumnya kenapa kita harus mentalkinkan orang yang mau sakaratul maut. Itu bertujuan supaya agar si orang yang mau meninggal ini mendapatkan keringanan dalam sakaratul maut. Kita tahu bahwa sakaratul maut itu adalah sakitnya luar biasa ya, kayak ditusuk 1000 pedang. Bahkan Rasulullah pun sampai menangis ketika dicabut nyawanya. Ketika itu semua setengah dari pernyawa orang dari kaum Nabi Muhammad itu dilembahkan kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad sangat nangis, umatku berkata, umatku masih meneteskan air mata dan mengingat gimana umatku nanti ketika sakaratul maut nanti. Ya, Rasulullah aja sudah nangisnya seperti itu, apalagi kita ya. Selanjutnya adalah tradisi tahlilan. Ya, ini sudah banyak didebatkan oleh para aliran Wahabi biasanya. Saya bacakan dalilnya dari Abi Sa'id Al-Khudri. Ia berkata, Rasulullah bersabda, tidaklah berkumpul suatu kaum sambil berzikir kepada Allah kecuali mereka akan dikelilingi malaikat, dan Allah akan memberikan rahmatnya kepada mereka, memberikan ketenangan hati dan memujinya di hadapan makhluk yang ada di sisinya. Jadi tahlilan ini merupakan tradisi dari nenek moyang kita
yang awalnya tradisi ini seperti kayak menyembah hantu-hantu gitu ya, sambil nganu menyan seperti itu, berkumpul-kumpul yang nggak jelas, yang itu merupakan sesuatu syirik yang dilakukan oleh umat manusia. Dan ini dirubah oleh Wali Songo, khususnya Sunan Kalijaga, dengan mengubah tradisi ini menjadi perkumpulan yang dibacakan oleh tahlil. Jadi dalilnya di sini sudah jelas bahwasanya siapa yang membacakan atau berzikir dan berkumpul di sana akan dikelilingi oleh para malaikat. Ya, hadisnya sahih dari riwayat Al-Muslim 4868 ya. Hadis ke 4468. Selanjutnya kita akan membahas tradisi Maulid Nabi. Oke. Ini saya akan mengambil tradisi-tradisi yang sering didebatkan oleh kalangan aliran-aliran sebelah. Jadi dalilnya adalah mengagukan Maulid Nabi dan menjadikannya sebagai tradisi tidak jarang dilakukan oleh sebagian orang, dan ia memperoleh pahala yang sangat besar karena tujuannya yang baik serta sikapnya yang mengagukan Rasulullah, sebagaimana telah aku jelaskan sebelumnya. Syekh Ibnu Taimiyah Iqtida al-Sirat al-Mustaqim. Ya, gini ya, secara teologis gak mungkin Rasulullah itu memperingati sendiri ulang tahunnya sendiri, selamat ulang tahun kepada diri kita sendiri, yaitu gak mungkin. Ini dilakukan oleh seseorang atau orang lain. Selamat ulang tahun kepada si fulan, selamat ulang tahun kepada si fulan, ya, selamat kepada si fulan, seperti itu. Dan ini Maulid Nabi ya adalah sesuatu bacaan mengagungkan Rasulullah dengan mengharapkan syafaatnya. Malaikat Allah, ya, Allah saja dan malaikatnya itu bersolawat. Masa kita tidak boleh? Ketika aliran sebelah menyatakan bahwasanya solawat itu boleh, siapa yang bilang nggak boleh? Yang solawatan yang nggak boleh, ya. Loh, bedanya solawat sama solawatan ini apa? Solawatan ini kan adalah kumpulan orang-orang yang membaca solawat. Solawat adalah ya bacaan solawatnya hanya satu orang. Yang menjadikan masalah apa? Masa karena adanya perkumpulan seseorang dan satu orang itu berbeda hukumnya? Ya, jelas tidak. Maka dari itu tidak ada hukum yang melarang bahwasanya sholawat itu bid'ah, gak boleh, diharamkan. Justru orang yang tidak bersolawat itu adalah orang yang bid'ah, orang yang diharamkan. Karena orang yang tidak bersolawat kepada Kanjeng Nabi adalah orang yang tidak berterima kasih, ya, tidak hormat, tidak mengagungkan Nabi. Karena alam semesta dan seisinya ini ada karena Nabi. Masa kita terciptanya adanya Nabi tidak berterima kasih kepada Kanjeng Nabi? Itu adalah su'ul adab ketika tidak berterima kasih kepada beliau. Mungkin sekian presentasi atau penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.